Jilid 28 diawali dengan Ratu yang tengah khawatir dengan benteng daya yang rumornya akan diserang dalam waktu dekat ini. Alih-alih sedang kebingungan, justru Bojong dengan pedenya melapor bahwa Yusin telah ditangkap oleh Bidam. Tentu saja para pejabat yang awalnya fokus memikirkan cara menghentikan Baekje, kini jadi berpindah perhatian pada kabar tertangkapnya Yusin tersebut. Ratu menunjukkan ekspresi khawatirnya. Para pejabat mulai protes karena bagaimana mungkin Yusin yang sedang dalam pengasingan bisa sampai ke markas Baekje. Mendengar semua protesan tersebut, akhirnya Ratu mengaku bahwa beliaulah yang menyuruh Yusin untuk mengintai tentara Baekje. 백제 지역에서 황명을 수행하고 있었던 것입니다. Sementara Yusin dalam posisi terikat, dia mengatakan bahwa benteng daya akan diserang. Bidam dengan santainya meremehkan serangan tersebut karena sejak puluhan tahun benteng tersebut tak pernah berhasil dibobol Baekje. Yusin terus memberi pengertian Bidam bahwa serangan kali ini beda karena di benteng daya ada mata-mata. Yusin mengatakan bahwa mata-mata Baekje tersebut memiliki nama Blacky. Kita harus menemukan mata-mata itu, kata Yusin dengan tergesa-gesa. Bidam lalu memotong pembicaraan dengan bilang bahwa nyawa Yusin lebih penting untuk dipikirkan ketimbang memikirkan benteng daya. Tak lama itu Parmin kemudian mendatangi Bidam dan bilang bahwa Yusin pergi ke tempat itu karena perintah Ratu sendiri. Para anggota Bidam bingung mengapa Bidam menyuruh mereka agar tutup mulut terkait Yusin bersama Wolya di markas Baekje. Mereka berasumsi bahwa jika itu diungkapkan maka posisi Ratu akan terancam. Sementara Ratu sudah menyiapkan strategi untuk pencegahan penyerangan Baekje. Ratu percaya penuh kepada info dari Yusin tersebut sehingga beliau menyuruh Chuncu agar mencari mata-mata yang diduga menyamar sebagai penjaga gerbang. Di tempat lain, Bidam mulai memperkenankan Kim Yusin untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Yusin mengatakan bahwa tugas awal kita adalah mencari mata-mata tersebut. Bidam percaya dan memuji Yusin bahwa jika saja dirinya tetap di pengasingan maka istana tak akan tahu kabar tersebut. Bidam menambahkan jika informasi Kim Yusin terbukti benar meski dirinya dalam kesulitan sekalipun maka dirinya akan menyelamatkan Sila. Bidam akan memproses informasi Yusin dan menyuruhnya agar bersabar. Di luar tampak Kim Chuncu memberikan surat kepada Im Jong guna diserahkan kepada komandan di Daya. Chuncu ingin komandan tersebut segera mencari nama Blacky yang diduga melakukan penyamaran. Sementara Ratu dan Kementerian Perang menginstruksikan para Hwarang agar bersiap-siap untuk bertempur. Menurut informasi dari Yusin, pasukan Baekje ada sekitar 20.000. Ratu sangat berharap bahwa si Blacky akan segera tertangkap. Dengan begitu pasukan Baekje yang hanya memiliki persediaan makanan 3 hari akan terisolasi di luar benteng dan perlahan akan terkalahkan. Malamnya, Bidam menanyakan kepada Ratu mengapa mengirim Yusin untuk tugas pengintaian. Ratu mengatakan bahwa demi masalah keamanan maka dia hanya menugaskan orang yang paling dipercayai. Bidam bertanya lagi mengapa Ratu bisa sepercaya itu kepada Yusin. Ratu menjawab bahwa dia percaya kepada Yusin karena antara Yusin dan dirinya terdapat hubungan emosional yang kuat. Bidam berbicara dalam hati bahwa orang yang Ratu percayai padahal sedang bersama Solji dan Wolya di pengintaian itu. Ratu bertanya apa yang sedang kamu pikirkan. Bidam sengaja menyembunyikan hal itu dan akan memberitahukan di waktu yang tepat. Alasan Bidam cukup cerdik. Bidam berkata kepada bawahannya bahwa Yusin memberikan informasi yang sangat berharga. Bidam hanya menunggu momen yang tepat agar membuat Yusin semakin terjatuh. Di markas Bokyawe, tampak Wolya terus memikirkan perkataan Yusin saat berada di goa. Tak bisa dipungkiri, si Wolya ini merasa kehilangan Yusin sebagai partner terbaiknya. Tak lama Solji datang dan menyuruh Wolya agar melupakan Yusin. Solji menyuruh Wolya agar lebih berfokus untuk berperang melawan Sila. Wolya bertanya apakah kita perlu memerangi mereka. Solji meyakinkan Wolya bahwa sudah cukup rakyat kaya telah dianiaya selama 80 tahun. Wolya berkata bahwa jika orang Gaya tak dianiaya sekalipun, toh mereka tak akan peduli dengan status sebagai rakyat Gaya ataupun Sila. Di penjara, Yusin curhat kepada Archeon bahwa ketika dirinya mengintai, Solji dan Wolya datang membantunya. Archeon hanya khawatir jika Bojong melihat kebersamaan Yusin dan Bokyawe maka akan menjadi sebuah masalah yang besar. Mendengar itu, Yusin justru khawatir dengan pertahanan Daya.
Sedangkan di benteng Daya terlihat Im Jong dan para bawahannya serta Kim Yun bersama pasukannya. Setelah dirasa mendapatkan informasi, Im Jong lalu melaporkan kepada Yang Mulia. 뭐라? Namun sayangnya ciri-ciri orang yang disebutkan Yusin sama sekali tak ada. Im Jong berkata bahwa memang ada nama si Blackie. Namun pasukan tersebut sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. 죽은 지 몇 달은 되었다 하옵니다. Sementara Paramin melapor kepada Bidam bahwa informasi Yusin ternyata tak terbukti. Misaeng menilai bahwa Yusin telah melakukan kejahatan besar namun masih sempat-sempatnya memberikan informasi palsu. Selon bertanya kepada Bidam bukankah ini peluang untuk melaporkan kebersamaan Yusin dengan para Bokyawe? Bidam membenarkannya dan tak menyangka peluang itu datang secepat ini. 생각보다 빨리 왔습니다. Guksan lalu melapor kepada Yusin bahwa tak ada nama Blackie di benteng Daya. Kini semua orang mengatakan Yusin memberikan informasi yang palsu. Yusin tetap percaya akan analisisnya dan yakin bahwa serangan besar akan terjadi di benteng tersebut. Yusin semakin kaget kala diberitahu anggotanya bahwa kini Kim Yun telah ditarik dari Daya kembali ke istana. 반드시 대야성에 대규모 공격이 있을 것이다. Di aula utama para pejabat menyalahkan Yusin yang telah dinilai memberikan informasi palsu sehingga menyebabkan kekacauan. Mereka menuntut keadilan pada Ratu untuk menghukum Kim Yusin. Namun di situ Yongchun tetap membela dan yakin bahwa Yusin tak melaporkan kebohongan. Tak lama itu si Bidam datang menghadap sang ratu. Layaknya misil yang selalu datang terlambat agar bisa diperhatikan para pejabat lain, Bidam pun kemudian melaporkan Yusin sedang bersama Wolya dan Solji pada saat pengintaian di Baekje. Ratu kaget sementara para pejabat kembali ricuh. Mereka menilai bahwa Yusin telah membocorkan informasi yang Ratu berikan kepada Bokyawe. Oleh karenanya, kebanyakan dari pejabat menuntut Yusin agar segera dipenggal. Ratu lalu berbicara empat mata dengan Bidam. Ratu menilai bahwa Bidam sengaja tak mengungkapkan pertemuan Yusin dan Bokyawe dari awal karena sengaja memperburuk posisi Yusin. 유신을 더욱 궁지로 Ratu terus mendesak tujuan Bidam hingga akhirnya Bidam mengaku bahwa dirinya ingin Ratu mengabaikan Yusin. 때를 기다린 것이 아닌가. 유신을 버리시옵소서. Sin berpindah pada Putri Manmyong yang memberitahu Yusin bahwa dirinya akan dipenggal. Namun lagi-lagi Yusin tetap keras kepala dengan bertanya tentang kondisi benteng Daya kepada ibunya itu. Manmyong tak ingin Yusin terus memikirkan benteng Daya sementara keselamatannya sendiri sedang diancam. Yusin berkata bahwa yang paling terpenting adalah benteng Daya. 문제는 대야성입니다. 대야성은 틀림없이 무너질 것입니다. Di saat Ratu bingung, lalu Kim Chunchu datang. Ratu menanyakan apakah Chunchu juga ingin mengabaikan Yusin. Faktanya justru Chunchu menyuruh Ratu agar tak mengabaikan Gaya. Chunchu menilai pasti ada cara tanpa memisahkan Yusin dan Gaya. 내가 Namun sang ratu tetap sakit hati karena dirinya telah memberikan kebaikan kepada Gaya namun Wolya tetap menghidupkan Bokyawe. Lantas apa yang harus kulakukan, tanya Ratu kepada Chunchu. 오빠가 더 남아 있느냐? 그 질문 Chunchu pun sambil tersenyum bilang bahwa jawabannya terdapat padaku. Ratu lalu tersenyum tipis. 김춘추이옵니다. Di penjara Yusin sedang menggambar strategi peta untuk mengantisipasi serangan Baekje. Yusin menulis di lantai penjara sambil membayangkan para prajurit Baekje yang ia lihat kemarin. Tampak Yusin menunjukkan wajah frustasinya karena dia berpikir sudah cukup terlambat untuk mempersiapkan pencegahan itu. Di tempat lain sang ratu tengah melamuni perkataan Chunchu. Tak lama itu Bidam menghampiri sang ratu. Bidam bertanya hukuman apa yang hendak akan diberikan kepada Yusin. Ratu tak begitu menanggapi pertanyaan Bidam tersebut. Bidam kemudian berencana akan meredam semua pejabat yang ingin memenggal Yusin. Jika Ratu mau, Bidam akan sekuat tenaga menghentikan hukuman terhadap Yusin untuk Ratu. 허락만 하신다면 Mendengar itu, Ratu pun menebak Bidam ingin mencoba menyelamatkan Yusin dan sebagai imbalannya Ratu akan menikahinya. Bidam tak bisa menjawab apa-apa karena memang si Bidam ini ngebet pengen dinikahi Ratu Dokman. 아니냐? Ratu bertanya sekali lagi, bukankah itu yang kau mau? Bidam pun membenarkan tebakan Ratu tersebut. 그렇사옵니다. Bidam kemudian menyuruh Ratu agar memberikan perintah untuk menyelamatkan Yusin dari hukuman. Ratu menjawab tegas bahwa dia tak ingin memberi perintah itu dan menyuruh Bidam agar segera pergi. 물러가거라. Bidam kemudian mendatangi Kim Yusin yang sedang menggambar sebuah rencana militer.
Dengan berani, Bidam lalu datang dan menginjak gambar tersebut di depan Yusin yang sedang terikat. Bidam berkata bahwa Yusin sangat keras kepala dengan informasi palsunya padahal semua orang ingin memenggalnya. Yusin berkata, bukankah kau lebih pintar daripada aku? Mengapa engkau tak sadar dengan situasi ini? Tanya Yusin. 내가 아니라 너. Yusin memperingatkan Bidam agar mengantisipasi serangan karena jika hal itu benar-benar terjadi, maka ujung-ujungnya yang akan disalahkan Bidam dari pihak keamanan. 책임이 없겠는가? Bidam masih berpikir bahwa Yusin telah menipunya. Akhirnya Yusin bertanya kepada Bidam apa yang akan dilakukan Misil ketika berhadapan dengan seseorang. 입에 담지 마라. 너희 어머니 미실 반만큼이라도 더 살려. Bidam marah karena Yusin berani mengucapkan nama ibunya di depannya. Yusin menjelaskan bahwa Misil selalu membaca raut wajah seseorang ketika berbicara. Apa aku terlihat berbohong mengucapkan semua ini? Tanya Yusin. 내가 소스를 뿌리고 있는 것 같은가? Dengan ucapan Yusin barusan tampaknya si Bidam mulai percaya bahwa benteng Daya akan diserang hari ini. Bidam kemudian menyuruh Parmin untuk membawakannya buku daftar nama orang-orang yang ada di benteng Daya guna mencari inisial Blackie. Sementara Sang Ratu bertanya kepada Seolwon tentang perkiraan perang yang akan terjadi. Sang Ratu bertanya apa Seolwon tak memiliki firasat. Ratu bertanya karena Seolwon adalah mantan komandan militer yang telah banyak melakukan peperangan. Namun Seolwon dengan pedenya bilang bahwa Yusin telah berbohong. Seolwon mengingatkan Ratu agar tak mengkhawatirkan ucapan Yusin. Yang harus khawatirkan adalah tindakan Bidam. Menurut Seolwon, akhir-akhir ini Ratu sudah mulai memojokkan Bidam. Seolwon membujuk Yang Mulia agar memberikan jaminan terhadap Bidam karena dirinya adalah orang yang bisa menjamin kesetiaan Ratu di kemudian hari. Malamnya terlihat Bidam dan Parmin sedang mencari nama Blackie di daftar penghuni Daya. Setelah sekian lama namun sayangnya nama itu tak ditemukan oleh mereka. Parmin menuduh Yusin berbohong namun si Bidam masih percaya bahwa Yusin tak akan melaporkan suatu kebohongan. 아니 없잖아요. Keesokan harinya dua kubu mulai mendemo di depan kediaman Sang Ratu. Kubu Hwarang ingin Yusin dimaafkan, sedangkan kubu pejabat ingin Yusin segera dipenggal. Mendengar teriakan di luar, Sang Ratu semakin bingung. Pak Wono kemudian datang memberikan surat permohonan para pejabat terkait hukuman Yusin. Pak Wono menasihati raja agar tak menghukum Yusin. Pak Wono mengatakan dirinya mempunyai firasat tak baik jika Yusin dihukum. Teriakan para pendemo itu juga terdengar oleh Yusin di penjara. Archeon kemudian datang memberitahukan hal itu. Archeon bertanya apakah Yusin yakin bahwa Daya akan diserang. Yusin berkata agar Archeon tak khawatir dengan keselamatannya. Yusin berpesan kepada Archeon agar fokus pada benteng Daya karena menurut perhitungan penyerangan memang akan terjadi hari ini, kata Yusin. Mengenai masalah inisial Blackie, Yusin tetap yakin bahwa itu adalah mata-mata. Namun yang jadi masalah inisial Blackie tersebut tidak terbaca karena huruf selanjutnya tertutupi. Si Parmin dan Bidam juga membahas itu. Setelah lama berpikir akhirnya Bidam pun menemukan sesuatu. Mereka lalu membuka buku daftar dan menemukan dua nama orang yang bagian nama mereka terdapat Blackie-nya. Ya, Bidam akhirnya menemukan inisial tersebut berprofesi sebagai penjaga gerbang utara. Bidam lalu menyuruh si Parmin agar menugaskan Bojong secara diam-diam untuk menangkap si Blackie. Namun sayangnya di perkemahan Baekje seorang jenderal keburu menerima surat yang diketahui itu dari si Blackie. Si Blackie mengatakan bahwa dirinya akan membuka gerbang hari ini. Jenderal dan komandan tersebut yakin rencananya kali ini akan berhasil. Jenderal tersebut memberi semangat prajuritnya bahwa setelah mereka berhasil mengambil alih benteng Daya, maka tujuan selanjutnya adalah Silla. Perlu diketahui jarak antara Silla dan posisi tentara Baekje ke benteng Daya sangat berbeda. Yang jelas kini jarak Silla lebih jauh dari benteng itu karena tentara Baekje sudah mendekati benteng tersebut. Saat malamnya terlihat Bojong masih di perjalanan menuju benteng Daya. Sementara Bidam justru menemui Yang Mulia guna meminta sebuah perintah. Karena Ratu tadi siang diberitahu banyak tentang Bidam oleh Seolwon, oleh karenanya Ratu bertanya kepada Bidam apakah benar Bidam benar-benar mencintainya. Bidam dengan malu-malu lalu mengiyakannya. 예, 폐하. Ratu bertanya lagi bagaimana dengan Silla.
Apa kau juga mencintainya? Bidam pun lalu terdiam. Kita berpindah pada benteng daya. Terlihat si Blackie mulai membuka gerbang benteng tersebut. Tak selang kemudian serangan Baekje tiba-tiba datang menyerang para prajurit yang ada di benteng tersebut. Tentu dengan posisi tak siap, prajurit Silla dapat ditumbangkan satu persatu. Sementara Bojong terlihat sudah mendekati benteng daya. Namun sayangnya Bojong dan teman-temannya sudah melihat benteng daya berubah menjadi lautan api. Bojong pun menginstruksikan anggotanya untuk kembali ke istana guna memberitahu ratu. Sementara Bidam terus mendesak agar ratu menikahinya. Bahkan jika ratu hanya mencintai Silla, Bidam rela menjadi Silla itu sendiri. 신국 그 자체이십니다. Bidam mengatakan bahwa cintanya terhadap ratu dan Silla tak ada bedanya. Tak lama itu lalu Parmin hadir di tengah-tengah pertemuan ratu dengan Bidam. Parmin berkata bahwa informasi Yusin ternyata benar. Mulai dari Blackie yang menjaga gerbang utara sampai rumor daya akan diserang hari ini benar-benar terjadi. Namun yang jadi masalah, pasukan Baekje sangat banyak dan sudah menjatuhkan prajurit daya. Jika hanya mengandalkan prajurit Kim Yun maka itu tak akan cukup, kata Parmin. 윤충이 이끄는 백제군이 파죽지세입니다. Yusin yang ada di penjara juga diberitahu oleh Guksan. Di benteng daya penyerangan tersebut berlangsung hingga pagi. Prajurit Kim Yun yang datang membantu pun terlihat begitu kewalahan dengan serangan mendadak tersebut. Sedangkan di istana, ratu mendapat laporan Hwarang bahwa benteng daya sudah jatuh. Prajurit Baekje telah menambahkan pasukannya untuk menyerang benteng tersebut. Chuncu kemudian mengingatkan ratu bahwa setelah menjatuhkan benteng daya, mereka hanya butuh memakan waktu sehari untuk tiba di istana. Namun parahnya para pejabat masih sempat-sempatnya menyalahkan Yusin dan melarang keras untuk memimpin prajurit. Para pejabat bersikeras tak mau menyerahkan prajurit istana kepada Yusin yang dinilai sebagai pengkhianat. Yongchun bertanya lantas siapa yang akan memimpin pasukan kalau bukan Yusin. Di tengah-tengah kebingungan mereka, Bidam lalu mengusulkan orang yang sangat berpengalaman dalam berperang selain Yusin. Pria yang berkali-kali menyelamatkan Silla dengan strategi sempurnanya. Siapa lagi kalau bukan 설원공께서 계시지 않사옵니까? Ya, Bidam mengusulkan Seolwon yang sudah tua untuk kembali memimpin perang. Seolwon datang dan berjanji akan memberi kemenangan besar bagi Silla. Dia juga memberikan jaminan jika gagal maka dia tak akan kembali lagi ke istana. 돌아오지 않을 것이옵니다. 설원공이라뇨. 말도 안 됩니다. Godo dan teman-temannya datang kepada Yusin dan mengeluh. Mereka keberatan jika para prajurit harus dipimpin oleh Seolwon yang dinilai sudah tua dan tak berpengalaman. Walaupun begitu, Yusin tetap menyuruh prajuritnya agar mengikuti apa yang Seolwon perintahkan. Yusin menyemangati prajuritnya itu untuk tetap fokus berperang meski tanpanya. Yusin berkata bahwa tak bisa dipungkiri kehebatan Seolwon dalam memimpin prajurit. Namun Yusin menyuruh anggotanya agar memberitahu Seolwon yang sudah lama pensiun berperang bahwa kini strategi Baekje sudah berubah beberapa tahun ini. 엄청난 변화가 있었음을 알려드려야 한다. Di sisi lain, Bidam memberikan peta pertahanan yang telah dibuat oleh Seolwon. Ratu tampak memegang peta tersebut dengan gemetaran. Melihat itu, Bidam berkata bukankah sang ratu akan memilih orang yang telah menyelamatkan Silla? Aku akan menyelamatkan Silla dan yang mulia, kata Bidam. 폐하의 신국을 구해낼 것이옵니다. Mendengar akan hal itu, ratu mengatakan bahwa orang yang menyelamatkan Silla berhak mendapatkan segalanya. 이곳을 1차 방어선으로 Sementara di tempat lain, Seolwon yang kini ditugaskan untuk menjadi pimpinan perang menggantikan Yusin, beliau terlihat sedang mempresentasikan strateginya di hadapan ratu dan para Hwarang. 관식 장군의 부대가 Ratu memasang wajah ragu-ragunya karena merasa tak yakin dengan strategi Seolwon tersebut. Namun walau begitu, Seolwon sangat yakin jika para Hwarang mengikutinya maka Silla akan meraih kemenangan. 반드시 신국을 구하도록 합시다. 따라준다면 이번 전쟁은 반드시 승리. Setelah pertemuan tersebut, Seolwon bertemu secara pribadi dengan ratu. Jika ia berhasil membawa kemenangan, Seolwon meminta jabatan Kementerian Perang. 제가 승전하고 온다면 제게 병권을 주십시오. Seolwon berkata bahwa ini adalah peluang sekaligus permintaan terakhirnya. Saat ditanya kenapa Seolwon ingin berkuasa lagi, Seolwon menjawab bahwa dia ingin ikut andil dalam menyatukan tiga Han.
Ratu bertanya apa hanya itu yang diharapkan. 오늘 할수 없어. Selwon meminta lagi kepada Ratu agar menikahi Bidam jika dirinya berhasil membawa kemenangan. Ratu menjawab bahwa dia sangat khawatir dengan cinta Bidam terhadapnya. Menurut Ratu bahwa Kaisar Junhung adalah kaisar besar, namun beliau memiliki satu kesalahan, 참으로 많은 영광을 yaitu semua orang yang diyakini dipercayainya telah dicuri semua oleh Misil. 미실에게 빼앗기셨지요. Menurut Ratu, jika beliau sudah meninggal, apa Bidam masih akan setia terhadap Sila? Selwon terdiam mendengar sindiran tersebut. Scene berpindah pada Yusin yang sedang menyuruh para anak buahnya agar memanggil Selwon. Ternyata Yusin hanya memperingatkan agar Selwon waspada dengan jenderal baru yang sekarang memimpin Baekje. Jenderal tersebut adalah Yunchung yang diketahui bisa menjangkau 27 km dalam sehari. Yusin sebagai pemimpin perang yang sudah paham betul pergerakan Baekje lantas terus mengingatkan Selwon yang sudah lama tak berperang. 내가 Selwon pun lalu memotong pembicaraan Yusin dengan berkata bahwa jika ia kembali dengan kemenangan, maka dirinya tak akan menjamin keselamatan Yusin. Tanpa rasa takut sedikit pun, Yusin menyuruh agar Selwon kembali dengan kemenangan walaupun nyawanya ada di tangan Selwon. Aku sudah berjuang dengan baik meski akhirnya Tuan ingin menyingkirkanku. Tuan harus membuatku mati di medan perang, kata Yusin. 전장에서 죽게 하겠지요. Di tempat lain, Misaeng, Hajong, dan Bojong sedang berdiskusi. Misaeng meragukan kemampuan Selwon yang dirasa sudah menginjak usia tua. Namun berbeda dengan Hajong. Walaupun dulunya Hajong tidak akur dengan Selwon, kini dia yakin bahwa Selwon akan memenangkan peperangan. Tentunya Hajong berharap demikian karena ingin mengambil otoritas militer seperti dulu lagi. Setelah itu Selwon datang dan Bojong berbincang-bincang. Bojong sangat khawatir dengan keselamatan sang ayah. Faktanya Bojong sudah mengetahui bahwa ayahnya memiliki riwayat penyakit karena faktor usia. Sebagai anak, Bojong mendesak agar tak menuruti wasiat terakhir Misil dan mengorbankan nyawanya hanya untuk Bidam. 목숨을 거실 이유는 없습니다. Selwon tersenyum meskipun ia berperang demi Bidam, namun dibalik itu dirinya ingin menyelamatkan Sila lagi seperti dulu. 아무리 뛰어나도 Selwon membandingkan pertahanan Baekje dulu yang menurutnya masih kalah dengan strateginya. Setelah itu Selwon mendatangi makam Misil yang begitu ia cintai. Selwon berjanji di bawah lukisan Misil bahwa dia akan menjadikan perang ini sebagai peluang untuk Bidam naik tahta. 비담에 Sambil berkaca-kaca, Selwon bilang bahwa ia sangat merindukan Misil. 보고 싶습니다. Keesokan harinya sebelum berangkat berperang, Selwon terlebih dahulu menyemangati pasukannya. 승리할 것이다. Mereka lalu bergerak dari istana menuju benteng daya. Saat mereka berangkat, Chuncu dan Bidam melihat. Chuncu menyindir Bidam dengan bilang bahwa ia berharap Sila akan diselamatkan Selwon. Dengan begitu maka Bidam akan mendapatkan apa yang ia impikan. Di sisi lain, tentara Baekje juga sedang menuju ke Apriang. Perlu diketahui, rencana Baekje selanjutnya akan menyerang Apriang terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka menyerang Sila. Di istana terlihat sang ratu menyuruh Pak Wono untuk melakukan perintah rahasia. 지난번에 당 Pak Wono lalu menyogok Santak untuk bisa menyelundup menemui Canggi di tahanan. Santak membantu Pak Wono dengan memberikan waktu 15 menit untuknya. Pak Wono datang ke situ tak lain ingin meminta cara agar bisa memanggil pimpinan Bokyawe yaitu Mas Wolya. Canggi mengatakan bahwa ia hanya perlu menyusun batu berbentuk kura-kura dan menuliskan nama Wolya di pohon tersembunyi yang terletak di tengah hutan. Pak Wono lalu menulis waktu dan tempat di batu tersebut dan menyusunnya guna mengajak ketemuan Mas Wolya. Setelah Pak Wono pergi, lalu anggota Bokyawe pun mengambil batu tersebut dan melaporkannya kepada Wolya. 백제군이 이서군까지. Wolya heran siapa yang ingin mengajaknya ketemuan. Keesokan harinya Wolya dengan didampingi seluruh anggotanya pun berangkat. Solji menyuruh anggotanya agar bersembunyi di setiap sudut untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Setelah itu Solji mendatangi Wolya dan memberikan informasi bahwa orang yang ingin menemuinya berjumlah 3 orang. Malamnya ketiga orang tersebut terlihat sedang jalan di tengah hutan. Tentunya dengan Bokyawe yang sudah mengintai pergerakan mereka. Tak lama itu Solji memberikan aba-aba kepada prajurit untuk segera mengepung ketiga orang tersebut. Ya, itu ternyata adalah Ratu, Archeon, dan Chuncu. Chuncu lalu membuka kecapilnya dan mulai berteriak memanggil Wolya karena Yang Mulia ingin bertemu. 월야! 어서 나서거라! 패하시다! Wolya lalu mendatangi mereka bertiga.
Wolya lalu mengajak Ratu dan Chuncu untuk berbicara di pendopo Bokyawe. 얘기를 하러 온 것. Percakapan diawali dengan Chuncu yang berkata bahwa Yang Mulia ingin berdebat dengannya. Ternyata hal itu tak lain adalah sebuah negosiasi. Ratu Dokman diketahui memiliki catatan sah nama-nama rakyat Gaya yang masih ada dalam naungan negara Silla. Ratu berjanji akan menghancurkan catatan tersebut sehingga tidak ada catatan lagi yang menunjukkan bahwa Wolya adalah orang kaya. 너희들은 가야 출신임이 드러난 그 어떤 자료도 없을 Tidak hanya itu, Ratu menjamin bahwa catatan tersebut kelak tidak akan lagi dibahas karena Ratu akan membuat dekrit untuk melarang raja berikutnya membahas catatan tersebut. Dengan adanya dekrit tersebut, maka tidak ada raja berikutnya yang akan berani mengusik rakyat Gaya. 폐하께서 그렇게 남기신다면 의 어떤 왕도 변경하지 못하도록. Namun dengan catatan Wolya tidak boleh membuat Yusin menjadi raja lagi, serta seluruh pasukan Bokyawe harus bersedia berada di bawah komando Chuncu. 나의 밑으로 합류하라. Ratu memberikan waktu 3 hari kepada Wolya untuk memberikan jawabannya. Wolya bertanya apa yang terjadi jika aku menolak negosiasi tersebut. Ratu menjawab bahwa Yusin dan Gaya akan mati karenamu, kata Ratu. 가야 유민이 죽겠지. 내가 가진 최대 인내심이다. Sepulang dari pertemuan itu, Archeon marah karena merasa dibohongi. Jika Archeon tahu Ratu ingin bertemu Bokyawe, maka ia tak akan mengizinkan Ratu bertemu. Berhubung Archeon memiliki tanggung jawab besar untuk keselamatan Ratu, maka dirinya terus khawatir akan keselamatan Ratu. 그 무엇으로 설득이 될 수 있단 말입니까? 폐하의 아니오입니다. 폐하의 아니오. Ratu menjawab bahwa ia melakukan hal berbahaya ini karena ingin menyelamatkan Yusin. Ratu sadar bahwa jika ia tak melakukan negosiasi ini dari awal, maka secepatnya ia akan kehilangan Yusin. 폐하. Saat keluar istana, Archeon bilang ke Chuncu bahwa Yang Mulia benar-benar tak terhentikan. Chuncu beranggapan bahwa Ratu sengaja melakukan tindakan keberanian tadi karena ingin menunjukkan contoh kepadanya. Bahwa orang tidak akan bisa mendapatkan sesuatu hanya dengan kepandaian, melainkan dibutuhkan keberanian juga. Selain itu, Chuncu sebagai keponakan menyimpulkan bahwa Ratu sengaja menunjukkan ini kepadanya untuk memberikan contoh. Memberikan contoh sebuah tugas besar. Tugas besar Silla yang harus dicapai seluruh pasukan Bokyawe karena Ratu ingin setelah ia mati Chuncu menggantikannya. 복야회야 나는 이가 맞다는 게지. Saat perjalanan pulang, Wolya dan kawan-kawan dikagetkan dengan anak kecil yang menangis di tengah hutan. Salah satu prajurit bertanya apa yang ia lakukan di sini. Anak itu menjawab bahwa dia bingung karena telah kehilangan ibunya. Ternyata itu adalah rencana brilian Pak Wono yang mengirim bocah tersebut agar Ratu tahu di mana Wolya bersembunyi. 7살짜리 아이에게 맡겼사옵니다. Keesokan harinya terlihat pasukan berkuda menuju istana. Pasukan tersebut memberi kabar bahwa pasukan Seolwon telah kalah melawan Baekje. Semua orang yang mendengarkan itu panik bukan main dan Ratu segera menyuruh pasukan Jujin untuk maju melawan Baekje. 군으로 병력을 지원토록 하시오. 예. 폐하. Tak lama setelah itu, Godo beserta prajurit melewati pasar dengan kondisi babak belur. Para mayat berjatuhan diangkut untuk dibawa ke istana. Terlihat juga Tuan Seolwon dengan penuh luka dihampiri Ratu dan Bidam. 송구합니다. Seolwon meminta maaf karena tentara Baekje punya pasukan udara yang sangat kuat. Seolwon tak menyangka selama ia berperang baru kali ini ia melihat pasukan udara begitu cepat dan tak terduga. 요군의 기동력이 Kabar tersebut sampai di telinga Yusin. Godo berkata bahwa Baekje punya momok yang amat menakutkan. Momok tersebut memakai topeng merah yang seperti bisa menghilang. Jadi setiap pasukan Silla menghindar, tiba-tiba seseorang memakai topeng merah muncul lagi di depannya. Kemunculan itu datang terus-menerus padahal mereka sudah menghindarinya. 귀신입니다. 왠지 모르겠습니다. Di tempat yang berbeda, Seolwon terbaring sakit dan meminta maaf kepada Bidam karena tak berhasil mewujudkan wasiat misil. Oleh karenanya, Seolwon meminta agar setelah ini Bidam sendiri yang akan meneruskan wasiat terakhir misil. Dan setelah itu Seolwon meninggal dengan sebuah harapan Bidam mau melakukan apa yang misil lakukan. Tentu ini membuat Bidam sangat terpukul kehilangan orang yang begitu setia terhadap misil. Sementara terlihat Santak memberikan surat terakhir Seolwon untuk Yusin. Isi surat tersebut adalah tentang perhitungan Yusin yang menganalisis kecepatan Baekje 27 km per hari. Seolwon memberikan info bahwa perhitungan Yusin salah. Yang benar adalah pasukan Baekje bisa sampai 37 km per hari. Itu menandakan betapa cepatnya pasukan Baekje bergerak menuju tempat satu ke tempat lain.
Seolwon mengingatkan agar Yusin tetap waspada dengan pasukan yang memakai topeng merah. 붉은 투구를 조심하십시오. 어쩐지 예감이 안. Sementara itu Misaeng dan Hajong sangat berduka dengan meninggalnya Seolwon. Hajong menangis sejadi-jadinya kala mengetahui Seolwon tak meninggalkan pesan terakhir untuknya. Bojong semakin bersedih kala mengingat bahwa ayahnya sangat khawatir terhadapnya setelah ini. Di tempat lain para pejabat khawatir setelah kematian Seolwon. Mereka tak yakin bahwa pasukan Jujin bisa memenangkan perang melawan Baekje. Yongchun berkata bahwa ia ingin Yusin maju untuk memimpin prajuritnya. Salah satu pejabat bilang bahwa Yusin adalah penjahat sehingga sangat tak pantas untuk memimpin peperangan. 어찌 그늘이 끝난 말입니까? 주진공마저 패한. Yongchun berkata bahwa jika pasukan Jujin kalah, maka pasukan Baekje akan menyerang istana. Kini rumor Yusin akan memimpin peperangan terdengar ke seluruh penjuru. Hajong dan Bidam tak setuju jika pengkhianat negara memimpin pasukan. Bidam lagi-lagi menegur para pejabat agar tak mengatakan itu. 나라를 구하라. Tak lama itu Parmin datang dan memberitahu Bidam bahwa Yusin ingin bertemu. Terlihat Yusin sedang menggambar strategi untuk diserahkan kepada Bidam. Yusin mempresentasikan strategi perangnya kepada Bidam. Faktanya Bidam menanggapinya tak serius dan justru meremas-remas kertas Yusin untuk dibawanya keluar. Di tempat lain Chuncu terus mendesak Ratu agar memberi peluang Yusin untuk memimpin prajurit. Tak lama Bidam pun datang dan mengusulkan strategi yang sebenarnya itu adalah strategi Yusin tadi untuk diterapkan pada pasukan Jujin. Ratu pun dengan nada pasrahnya menyuruh Bidam agar melakukan apa yang ia mau. 그리하세요. Bidam menenangkan Ratu seraya berkata bahwa ia akan menyelamatkan Sila apapun yang terjadi. Kemudian malamnya sesuai perjanjian Wolya harus menemui Ratu di pendopo. Namun di situ Solji dan Wolya terus berdebat. Jika Wolya ingin bergabung dengan Ratu karena ia tahu bahwa Ratu selalu tak mengingkari janjinya, namun berbeda dengan Solji. Solji bersikeras meyakinkan Wolya untuk tak menyerah kepada Yang Mulia. Wolya berpikir itu adalah satu-satunya cara agar rakyat Gaya bisa aman. Mereka berdebat hingga mereka tak sadar bahwa mereka telah melewati batas waktu perjanjian bertemu dengan sang ratu. Ratu dan Chuncu terlihat masih menunggu di pendopo. Ratu sudah membawa buku daftar keluarga Gaya. Karena waktu yang telah disepakati sudah lewat, Ratu pun memanggil Pak Wono dan anak kecil untuk menunjukkan markas Wolya berada. 관계 있습니까? 예, 폐하. 확실히 찾아갈 수 있지? 그렇다니까요. Sementara Wolya memarahi bawahannya yang dari tadi berdebat sehingga dirinya lupa bahwa malam ini harus bertemu dengan Ratu. Tak lama kemudian prajurit memberitahu Wolya bahwa Ratu ada di depan markas. Ratu datang dan dikelilingi para pasukan Bokyawe yang bersenjata. 모두 무릎을 꿇지 못할까? Tak lama itu Wolya datang menghampiri Ratu. Tak butuh basa-basi, Ratu lalu membakar daftar keluarga seluruh Gaya dan keluarga Wolya beserta aib-aibnya. 가야 출신이란 꼬리표 말이다. Tentunya itu adalah sebuah jaminan bahwa memang benar Ratu menghapus sejarah keluarga Gaya dan dengan begitu, Gaya beserta Wolya akan selamat untuk kedepannya. Namun walau begitu Wolya masih tetap saja ragu. Merasa nyawa Ratu terancam, akhirnya Chuncu segera memanggil para pasukan istana untuk segera melindungi Ratu. Sedangkan Ratu meneruskan negosiasinya dengan Wolya. Apakah dengan aku membakar buku ini kau masih tetap tak percaya? Apa yang harus aku lakukan lagi agar kalian bisa menjadi rakyatku? Apakah aku harus membunuh kalian semua? Tanya Ratu. 신을 죽이고 너희들을 죽이고 무엇을 더 해야 믿겠느냐? Lalu tak lama Chuncu dan para pasukan datang melindungi Ratu. Setelah itu Ratu menyuruh Chuncu agar tetap di sini untuk bernegosiasi dengan Wolya sendirian. 모두 Ratu berkata jika Chuncu dan semua yang ada di sini tak mencapai kesepakatan, maka tidak ada dari mereka yang keluar dari sini selamat. Ratu kemudian pergi ke istana guna memikirkan masalah perang terhadap Baekje. 나의 최후 통첩이다. Keesokan harinya berita buruk kembali datang bahwa pasukan Jujin juga kalah. Ratu semakin gugup kala mengetahui bahwa Chuncu hingga sekarang belum ada kabar. Ratu lalu menyuruh semua pejabat agar berkumpul di balai utama. Tak lama itu si Parmin datang berteriak bahwa di tempat latihan ada sesuatu. 폐하! 지금 연무장에!
Ya, ternyata itu adalah Wolya dan seluruh pasukan Bokyawe yang sudah menyepakati kesepakatan ratu tadi malam. Akhirnya Chuncu mengambil alih seluruh pasukan Bokyawe di bawah komandonya dengan Wolya sebagai pemimpin prajuritnya. Chuncu kemudian datang memberitahu ratu bahwa dirinya telah mengambil alih anggota Bokyawe. Apalagi ratu sangat senang kalau mendengar bahwa kini mereka bergabung dan setia terhadap Silla. 유신을 들 Dengan begitu ratu lalu menyuruh Yusin untuk masuk. Yusin masuk dengan pakaian marsekalnya menghadap kepada raja. 비로소 유신군이라 할 수 있다. Ratu Dokman dengan mantap kemudian menyerahkan pedangnya untuk diberikan kepada Yusin. Sebagai tanda bahwa kini Yusin diangkat kembali sebagai marsekal perang. 유신을 상장 신심을 다할 것입니다. Tak bisa dipungkiri, Bida menunjukkan raut emosinya melihat pemandangan itu. Dan bersambung pas lagi seru-serunya guys.